Gua itu budaya Indonesia juga bisa berbaur dengan negara Korea itu sendiri. Menurut kalian tuh apa sih yang dimaksud dengan pertukaran budaya? Halo Jarvis, selamat datang di Pesaki, podcast santai pelepas letih. Di episode kali ini, gua bareng Aida akan menemani kalian untuk beraktivitas yang sedang puasa, yang sedang bekerja dan lain-lainnya sambil dengerin podcast ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini karena like kalian berharga buat nilai gua. Hari ini kita tuh pada episode pertama kali ini kita akan membahas tentang pengaruh globalisasi antara pertukaran budaya antara Indonesia dan Korea Selatan. Dan gue narasumber kita, hai. Halo juga. Kabarnya dong, kamera. Ayo, gimana kabar semuanya? Gimana nih kabarnya? Masih puasa? Iya, masih puasa. Masa dong. Haus nggak? Ini sudah ada air putih nggak? Iya, kebetulan haus sih. Kebetulan sih nggak haus soalnya udah minum sih tadi. Dari judul kita kan ini ya, pengaruh globalisasi. Oke, dari judul kita kan pengaruh globalisasi pertukaran budaya antara Indonesia dan Korea Selatan. Dari globalisasi sendiri kan yang gue tahu, globalisasi itu kan interaksi, proses interaksi dan integrasi dari seluruh masyarakat di dunia ini. Kalau menurut kalian tuh apa sih yang dimaksud dengan pertukaran budaya? Jadi kalau menurut gue itu pertukaran budaya sendiri itu tuh kayak apa ya, sarana baru gitu loh buat kebudayaan satu sama kebudayaan lain tuh buat saling kenal satu sama lain, yang mana tuh kayak Indonesia dan Korea Selatan ini yang lagi kita bahas. Dari pertukaran budaya ini kan pasti ada dong kerjasamanya. Apa yang membuat kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan ini berjalan? Karena yang pertama itu untuk menumbuhkan ekonomi antar kedua negara, kedua itu memperkenalkan budaya masing-masing, dan juga agar budaya kedua negara itu tidak diambil oleh negara lain juga, dan itu juga menjadi sebabnya adanya pertukaran budaya antara Indonesia dan Korea. Gue punya pertanyaan nih. Menurut lo budaya Korea Selatan itu bisa berbaur gak gitu ke budaya Indonesia? Bisa banget sih, karena kan yang lagi kita bisa lihat sekarang tuh kayak budaya Korea yang masuk ke Indonesia tuh kan membludak banget nih, kayak misalnya kayak K-pop idol atau K-dramanya atau budaya Koreanya sendiri kayak makanannya atau pakaiannya juga itu kan membludak banget ya di Indonesia. Dari situ kita bisa lihat nih masyarakat Indonesia sendiri tuh punya daya tarik yang sangat kuat banget nih sama budaya Korea sendiri, karena di sini kita bisa lihat gimana sih budaya Korea itu bisa diterima banget nih sama masyarakat Indonesia, apalagi pemerintahnya juga. Kenapa sih Korea Selatan tuh sangat mudah gitu diterima oleh masyarakat Indonesia? Kenapa bisa diterima itu sama Indonesia? Karena tuh dari minatnya masyarakat Indonesia itu sendiri, karena budaya Korea itu sangat menarik banget kalau misal kita bisa explore lebih dalam lagi gitu. Kayak idol K-popnya yang mana kita bisa lihat kayak marak banget nih gitu di Indonesia sendiri. Kenapa sih bisa diterima itu dan sepopuler itu tuh budaya Korea itu sendiri? Karena kalau bisa dijelasin, kebudayaan Korea itu tuh populer kan karena kayak dramanya, musiknya, stylenya atau yang lainnya. Itu karena mereka tuh udah rencanain itu tuh secara matang gitu. Entah dari idol K-popnya sendiri tuh, misal dance K-popnya tuh powerful banget, terus fans-fansnya juga sangat itu sekali lah, bagus banget gitu. Terus sama dari kerjain dramanya juga nggak kayak misal maaf banget kalau dibandingin sama sinetron Indonesia gitu kan, itu kan sangat beda jauh banget dari pengambilan videonya atau dari Oke, nah sekarang kan tadi K-pop ya. Nah menurut lo nih kan
menurut lo nih, kan dibilang tadi budaya Korea tuh bisa gitu berbaur dengan budaya Indonesia. Kan lo budaya Indonesia tuh bisa gak nih ngikutin Korea, bisa terkenal gitu? Dan coba kasih contoh misal budaya Indonesia yang bisa dikembangin gitu, dari kayak budaya Korea kayak nyanyinya atau dramanya. Nah, menurut gue itu budaya Indonesia juga bisa berbaur dengan negara Korea itu sendiri, karena kan budaya Indonesia kan juga banyak tuh beraneka ragam juga, termasuk dari tariannya juga, musik-musik daerahnya juga, dan juga yang lain-lainnya juga tuh. Dan salah satu contohnya itu batik. Batik itu sudah terkenal di mancanegara, termasuk di bagian barat dan juga Jepang tuh. Di Jepang juga sering dipakai tuh baju-baju batiknya, namun sayangnya dipakainya oleh para yakuza. Nah begitu. Yakuza? Iya. Emang iya? Kan kalau di Jepang itu kalau batiknya sering dipakai oleh para yakuza, makanya sayang sekali. Oke. Nah, gue juga pernah punya pertanyaan gitu. Kan juga banyak artis-artis Indo atau artis Korea yang udah berkolaborasi ya. Nah, menurut pandangan masyarakat itu gimana tuh? Kira-kira bisa, kan banyak nih di Korea masuk Indo gitu, banyak yang pro kontra lah, ada yang tadi yang bilang plastik lah gitu kan. Nah, sedangkan padahal dampak negatifnya kan nggak, ya ada juga, tapi nggak itu. Nah, menurut gimana menyikapi hal itu? Menyikapi hal itu tuh bisa kita gali, apa maksudnya, kita menyaring lagi kali ya dari individu itu sendiri. Jadi biar kita nggak semena-mena buat kayak, oh ternyata kayak gini nih plastik nih, jadi kita nggak boleh gitu. Kita harus lebih terbuka lagi pandangannya, nggak cuma satu pandangan aja gitu terhadap hal itu. Dari tadi kan ngebahas tentang pertukaran budaya antar Nusantara ya sama Indonesia. Tapi aku tuh masih belum tahu loh contohnya apa aja sih hasil dari pertukaran budaya ini. Misal bisa disebutin itu banyak banget ya. Salah satunya kalau misal dari pertukaran budaya Korea Indonesia aja sendiri, seperti yang dilakukan mahasiswa dari Korea dan Indonesia itu sendiri, yang mana memperkenalkan budaya Indonesia dan Korea itu sendiri. Misal dari di kampus ITB yang kita kenal itu ada acara yang diselenggarakan untuk saling bertukar budaya. Misal mahasiswa Korea yang memperkenalkan budaya Korea itu sendiri, terus mahasiswa Indonesia juga bisa memperkenalkan silat gitu, kayak gitu. Ditambahin kayak misal kayak memang yang kita lihat kayak NCT 127 itu bisa apa ya, memperkenalkan budaya kita secara tidak langsung dengan menarikan tarian poco-poco, tari saman atau yang lainnya. Setuju sih, setuju. Soalnya dari secara tidak langsung kan itu juga pertukaran budaya. Nah, itu kan ngebuat peran pemerintah kita tuh juga ngebuat event gitu dengan pemerintah Korea, ada event pertukaran budaya. Ya, yang gua baca tuh pas di artikel waktu itu, pertukaran budaya Indonesia Korea tuh bisa dalam untuk saat ini ya, pertukaran budaya Indonesia Korea tuh dalam itu drama dan musiknya. Soalnya Indonesia mungkin banyak nih sebenarnya musik Indonesia atau drama Indonesia yang bagus-bagus, cuman tidak dikelola dengan baik. Jadi makanya Indonesia, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Korea. Nah, menurut lu harapan lu atas kerjasama Indonesia Korea gimana tuh? Nah, menurut gua kalau harapan gua dari kerjasama Indonesia dan Korea Selatan itu, yang pertama meningkatnya budaya Indonesia di seluruh mancanegara, agar kebudayaan Indonesia itu terkenal luas, dan juga anak-anak bangsa juga melestarikan kebudayaan diri sendiri, tidak itu menggunakan budaya luar juga. Soalnya kebanyakan anak bangsa itu menggunakan budaya luar. Nah, itu kalau menurut gue. Ya, seperti yang tadi dijelaskan
banyak faktornya. Salah satu itu sangat menarik banget budaya Korea itu sendiri. Jadi kita bisa eksplor lebih dalam gitu. Apalagi K-popers kan banyak banget nih relasi-relasinya gitu terhadap sesama. Ya udah kali ya episode kali ini aja. Episode kali ini untuk nextnya semoga kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Maaf nih ya kalau gugup soalnya baru pertama kali bawain podcast, kan biasanya bawain masalah gitu. Bisa. Ya udah, gua Rio. Dan gue Faiza. Episode kali ini sampai sini aja. Sampai jumpa lagi di episode Pesaki selanjutnya. Dadah.